Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali yang aku mau ucapin sekarang, aku mau berterima kasih buat kalian untuk 4.000 subscribernya, bahkan lebih, sekarang udah 4.500 subscriber. Dan buat kalian yang belum subscribe, harus subscribe dulu channel Gadis Petualang, karena supaya kalian tahu kapan Gadis Petualang upload video baru seputar tentang bushcraft, solo camping, survival, dan sebagainya. Oh ya, sesuai janji aku pada beberapa hari yang lalu, kalau misalkan YouTube aku udah nyentuh 4.000 subscriber dan rumah pohonnya udah selesai, aku bakal jawab pertanyaan atau Q&A dari kalian. Nah, berhubung ini memang sih baru selesai 90% gitu, aku belum buat kayak sandarannya gitu dindingnya, jadi nggak apa-apa aku jawab karena di sini udah 4.000 subscriber bahkan lebih. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Aku nggak mau nyebut nama ya, aku sebutin aja pertanyaannya. Kak, kok berani sendirian di hutan dan gimana caranya? Jawab please. Hashtagnya tanya gadis. Jadi sebenarnya bukan berani atau pemberani sih, tapi lebih karena keterbiasa, dan aku juga asalnya dari anak desa atau tinggal di pedesaan gitu. Jadi notabene memang tinggalnya di pedesaan dan terbiasa keluar masuk hutan gitu. Dan ditambah lagi aku backgroundnya dari anak perguruan pencaksilat gitu, dan yang memang mental dan fisiknya itu udah dilatih dari perguruan tersebut. Dan makanya dari background atau dari perguruan itu aku udah mulai ngeberaniin diri, memang udah mulai berani, dan aku mau nyoba langsung dengan solo di sini, dan aku buktiin di video ini, maksudnya di channel ini yang aku buat secara solo. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bentar guys. Pertanyaan yang kedua, mau tanya kalau ngecamp itu benar-benar sendirian atau aslinya ada yang temenin tapi nggak masuk frame. Soalnya aku pikir kalau benar-benar sendirian kayaknya bahaya aja, kalau ada apa-apa yang darurat susah untuk minta tolong. Kalau misalkan untuk di video itu tergantung dari judulnya, karena ada beberapa video yang aku sama teman-teman, kayak contohnya waktu pendakian di Gunung Tanggamus yang gagal summit itu, aku sama teman-teman ada berapa orang ya, sekitar 4 atau 5 orang gitu. Terus ada juga aku yang sama adik aku juga buat videonya di salah satu air terjun di deket sini, nggak deket sini sih, maksudnya masih di daerah sekitar rumah, nggak jauh-jauh banget sih, perjalanannya nggak nyampe seharian. Kalau dari pertanyaan yang katanya kalau ada apa-apa itu susah minta tolong, nah dari itulah fungsinya untuk belajar Diksar Survival. Dari sebelum aku untuk buat video yang ini, yang solo camping ini, aku sebelumnya udah belajar tentang Diksar Survival, dan inilah cara aku mempraktekkan dari ilmu tersebut. Dan resikonya akan berkurang ketika kita tahu ilmunya. Intinya skill itu penting dan pengetahuan itu penting. Oke, kita jawab lagi ke pertanyaan yang ketiga. Di saat di hutan, hewan apa yang kakak takutin? Terus adakah tips cara memilih lokasi yang aman buat ngecamp sekiranya aman dari hewan berbisa? Makasih, semangat terus kak bikin kontennya. Oke, sebelumnya makasih udah ngasih aku semangat. Dan aku mau jawab, hewan apa yang paling aku takutin? Aku cuma satu hewan yang paling aku takutin itu, kalau di dalam hutan di sekitar daun-daun gitu, aku paling takut sama ulet bulu. Terus yang kedua, kalau misalkan kayak di tanah-tanah gitu, aku takut sama pacet. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan yang tips gimana caranya agar tempat kita tuh aman dari hewan berbisa. Yang pertama itu yang harus kita lakuin untuk tahu itu lokasi aman atau enggaknya, kita harus survei dulu. Karena kalau misalkan kita nggak survei dulu, kita nggak bakalan tahu itu di tempat itu tuh aman atau enggak dari hewan apa. Terus kalau misalkan kayak di bambu gitu kan dari hewan berbisa, kayak contohnya ular kobra. Terus kalau misalkan yang di air, kalau misalkan kita nggak survei dulu, kita nggak tahu di situ ada ular piton atau enggak.
Terus kalau misalkan di dataran tinggi kayak gini, kayak tempat yang aku pakai sekarang ini kan biasanya banyak kayak babi hutan sama harimau. Maka dari itu aku buat shelter rumah pohon kayak gini yang tinggi, dan bikin rumah pohon yang tinggi kayak gini karena supaya aman dari hewan-hewan tersebut. Balik ke pertanyaan selanjutnya. Tak ada rasa takut ke sorang-sorang dalam hutan. Aku udah jawab tadi sebelumnya. Terus selanjutnya, kalau pas lagi syuting sendiri atau ada temen, udah aku jawab. Terus yang selanjutnya lagi, awak selalu masuk hutan, ayah atau ibu tak risau ke. Oke, jadi sebelum aku melakukan kegiatan ini, aku udah izin dulu sama, aku manggilnya emak ya, sama emak dan sama ayah. Dan mereka pun udah ngizinin ini karena memang ini yang aku mau, ini yang aku suka. Kalau misalkan memang ini jalan aku, mereka selalu dukung apa yang aku mau. Yang penting kegiatan yang aku lakukan ini positif dan aku bisa bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Dan juga penting kita bisa jaga diri dan nggak berbohong. Kalau misalkan sekalinya kita berbohong, orang tua itu bakal kecewa dan nggak bakal percaya lagi bersama kita. Oke, kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Saya pengen video suasana malam dan hujannya agak diperpanjang, Mbak. Oke, ntar saya perpanjang ya. Karena sebenarnya momen disitulah yang tepat untuk menikmati suasana camping menurut saya. Nggak tahu sih kalau menurut kalian. Terus, Mbak, kalau di hutan bawa alat camping perlindungan diri kayak minimal paper gun lah. Kan bahaya cewek sendirian dalam hutan. Terus ada temennya nggak di situ buat bantu-bantu. Apa semua dilakukan sendiri? BTW itu campingnya jauh nggak dari permukiman atau jangan-jangan di belakang rumah? Hahaha. Itu aja, Mbak, pertanyaan saya. Tetap hati-hati dan salam lestari. Oke, salam lestari juga. Dan aku mau jawab pertanyaannya. Kalau untuk yang apa ini, yang bawa paper gun, menurut aku sih nggak mungkin ya begal masuk hutan. Karena yang paling bahaya menurut aku dalam hutan itu binatang buas, hewan buas gitu. Jadi senjata utama aku tuh cuma pisau buskrep ini. Ini aku lupa dikirimin dari mana, pokoknya ini senjata utama aku. Menurut aku ini udah lebih dari cukup. Terus nggak mungkin juga kan kalau aku bawa paper gun terus aku ketemu apa namanya harimau atau babi hutan terus aku semprot-semprot gitu paper gunnya sama mereka. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Terus ada temen nggak di situ buat bantu-bantu? Aku melakukannya sendiri dan video aku tuh bisa kalian lihat secara judulnya aja. Terus yang kedua, BTW itu campingnya di belakang rumah apa enggak? Ntar aku liatin ya view-nya, biar maksudnya aku liatin suasananya biar kalian tahu gitu. Atau enggak sekarang aja deh aku liatin suasananya, guys. Aduh, mami berdiri goyang nggak ini? Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini backgroundnya, enggak background sih, ini gunung. Mana nih? Ini gunung. Terus di sini ini hutan. Sananya juga sama aja. Nah, aku mau nanya juga nih, mana ada coba orang yang mau buat rumah di tempat kayak gini? Tuh, bisa dilihat sendiri dong. Hutan belantara kan? Ngeblur ya, nggak ada yang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, tambah durasi videonya, Mbak. Gimana ya, aku bingung kalau soal ini karena tergantung cuaca alamnya. Karena aku perlengkapannya itu cuma pakai handphone dan kalau hujan itu aku nggak bisa ngelanjutin. Yang pertama aku takut handphonenya rusak dan aku nggak bisa record video lagi, jadi mau nggak mau itu aku harus stop. Dan kalau misalkan malam itu memang selalu record sepanjang malam, tapi kadang-kadang ada beberapa video yang korup atau yang nggak bisa diedit gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa itu video nggak bisa diedit, padahal ngerekamnya itu udah bagus dan pokoknya apa ya, pengambilan gambarnya itu udah aku ambil sebagus mungkin, tapi saat mau diedit itu ada yang nggak bisa diedit, ada yang korup. Ada rasa takut nggak ketemu sama binatang buas atau ketemu sama orang jahat? BTW sukses terus ya channelnya dan semoga diberi kesehatan dan keselamatan, amin.
Kalau misalkan rasa takut itu pasti ada, karena itu manusiawi dan adil-adil aja. Tapi kita sendiri harus melawan rasa takut itu dan harus selalu berani. Yang paling penting itu adalah yakin atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan memang kita dalam keadaan takut, kita nggak boleh panik, karena semakin kita panik semakin membahayakan diri kita sendiri. Kakak masih sekolah kah? Kelas berapa? Asal mana? Pakai kamera apa kak? Keren banget kak, pemberani, love you kak. Terima kasih ya. Kalau aku masih sekolah atau enggak, aku baru lulusan tahun kemarin, jadi ditebak aja aku umuran berapa. Dan aku baru ulang tahun kemarin sebenarnya. Asal mana? Aku asal dari Sumatera, dari Lampung. Pakai kamera apa? Aku cuma pakai kamera handphone. Aku nggak mau nyebutin brandnya ya. Keren banget kak, pemberani, thank you. Dan buat kalian yang masih mempertanyakan aku pakai kru atau enggak, itu hak kalian mau percaya atau enggak, karena aku buat video di sini, record di sini, aku buatnya sesuai yang aku bisa dan sesuai dengan judulnya. Terus aku suka heran aja gitu kalau misalkan perempuan yang melakukan kegiatan di dalam hutan, buat kayak rumah pohon, pokoknya buat yang susah-susah itu kayak pasti pakai kru nih, pasti ada yang bantu nih, ada inilah ini tuh segala macam. Aku suka underestimate aja gitu sama kalian yang kalau kalau kalian ngejudge perempuan itu lemah. Kalau menurut aku enggak, karena semua perempuan itu enggak semuanya lemah. Herannya kalau misalkan video bushcrafter dari luar negeri maupun yang itu cewek selalu disanjung-sanjung, kayak selalu dipuji-puji gitu, kayak wah bagus banget sih, ini keren, terus segala macam apalah itu. Tapi kalau misalkan produk lokal pasti dijatuhkan, dibully, dicela gitu. Contohnya kayak Bang Bangker Wangi tuh, kan dia buat videonya sama kayak saya, sama-sama bushcraft, terus sama-sama melakukan kegiatan di hutan, sama-sama buat rumah pohon dan segala macam. Tapi dia nggak dibully atau nggak dicela-cela seperti saya, nggak kayak dijudge kalau saya itu pakai kru segala macam, ada yang bantu. Jadi kalau menurut saya kalian tuh jadilah penonton yang bijak. Kalau misalkan nggak salah, karena ini video, kalau misalkan memang menghibur kalian silahkan ditonton, kalau enggak ya tinggal di skip aja. Dari video ini kalau misalkan memang ada nilai edukasinya diambil, kalau enggak ada ya udah, nggak usah. Kalau misalkan nggak suka itu nggak usah dicela, mending di skip, tinggalin, itu lebih bagus. Nah, dari situlah karena itulah yang menunjukkan kualitas dirimu. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi nih yang keselip. Sebenarnya pertanyaan ini untuk semua pendaki gunung ya, tentang MCK gitu. Klasik banget pertanyaannya. Kalau mau buang hajat gimana ya? Serius nanya. Karena itu kan di hutan dan kamu sendiri, salut juga buat kamu berani, karena saya juga laki-laki belum tentu sanggup sendirian di hutan. Kalau untuk buang hajat itu mungkin bukan cuma aku doang ya, tapi semua pendaki gunung itu pakai, bukan untuk aku doang ya, mungkin untuk semuanya yang pernah ngalamin camping atau naik gunung gitu, kita pakai WC alam. WC alam itu jadi pertamanya kita ngeduk dulu, kalau bahasa umumnya apa ya, menggali ya, iya menggali dulu, menggali lubang, kayak kita menggali lubang deh, menggali lubang secukupnya untuk kotoran, dan ceboknya pun secukupnya. Kalau setelah itu aku uruk, aku timbun lagi pakai tanahnya. Ya pokoknya udah pernah dijelasin deh sama Bang Zawin, pokoknya itu ilmunya deh itu. Ya udahlah ya, aku udah capek. Intinya aku berterima kasih buat kalian semua yang komen baik itu buruk maupun enggak. Pokoknya aku berterima kasih karena dari celaan kalian channel Gadis Petualang jadi 4.000 subscriber. Salam 4.000 guys. Ya, oke, terima kasih, cukup sampai di sini videonya. Aku ucapin terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Aku tadi ngucapin salam gak ya? Kayaknya salam deh. Oke, salam lestari, salam rimba Gadis Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.